teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang uji Mann-Whitney. Apa sih uji Mann-Whitney itu? Uji Mann-Whitney adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang menguji dua sampel independen yang diambil dari populasi yang mempunyai mean yang sama. Uji ini dipakai saat kita tidak bisa menggunakan uji T karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Berbeda dengan uji T yang menggunakan rata-rata atau mean. Mann-Whitney lebih fokus ke perbedaan median dari dua kelompok. FYI, pada uji Mann-Whitney ada asumsi yang harus dipenuhi. Apa aja ya asumsi yang harus dipenuhi? Asumsi yang harus terpenuhi dalam uji Mann-Whitney yaitu 1. Skala data variabel terikat diukur pada tingkat ordinal atau kontinu, interval atau rasio. 2. Variabel independen harus terdiri dari dua kategori kelompok independen. 3. Data berasal dari dua kelompok independen. Independensi pengamatan yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara pengamatan di setiap kelompok atau di antara kelompok itu sendiri. 4. Uji Mann-Whitney dilakukan jika asumsi normalitas pada kedua variabel tidak terpenuhi. Uji Mann-Whitney. Yang pertama, kita harus menyusun hipotesis. H0. Tidak terdapat perbedaan median sampel 1 dengan yang lainnya. HA berarti ada perbedaan median sampel 1 dengan yang lainnya. Yang kedua, kita menghitung statistik uji Mann-Whitney. Nah, di sini terdapat rumus untuk U1 dan U2-nya. Keterangan U1 adalah jumlah peringkat 1, U2 jumlah peringkat 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, R1 jumlah ranking pada sampel N1, dan R2 adalah jumlah ranking pada sampel N2. 3. Membuat keputusan. Menentukan daerah tolak H0. H0 ditolak jika U hitung lebih kecil dari U tabel. H0 diterima jika U hitung lebih besar dari U tabel. U tabel berdasarkan nilai N1 dan N2. Yang keempat, menarik kesimpulan. Baiklah teman-teman, kita memasuki contoh soal yang pertama. Penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria dan wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing. Berikut hasil perhitungan masing-masing denyut nadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel. Di dalam tabel ini ada data perhitungan masing-masing dari denyut nadi. Yang pertama, kita buat hipotesisnya. H0 berarti tidak ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita atau denyut nadi pria sama dengan denyut nadi wanita. HA berarti ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita atau denyut nadi pria berbeda dengan denyut nadi wanita. Nah, ini sistem rankingnya adalah kita lihat dari data yang paling kecil dulu. Di sini kan data paling kecil yaitu 79. Nah, 79 kita beri ranking 1. Setelah 79 kita lanjut ke 80. 80 kita beri ranking 2. Setelah itu 81 kita beri ranking 3. Setelah itu 82. Nah, teman-teman, di sini 82 itu ada 3 datanya. Jadi 82 ada 3. Tadi kan 81 kita beri rankingnya 3. Nah, karena 82 ada 3, jadi rankingnya berlanjut yaitu 4, 5, dan 6. Nah, jadi 4 tambah 5 tambah 6. Karena tadi 82-nya ada 3, jadi kita 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 3, yaitu 15 bagi 3, hasilnya 5. Nah, makanya di sini 82 rankingnya 5. Lanjut kita ke 84. Kenapa 84 kita kasih ranking 7? Karena tadi 82 kan ada 3 tuh, 4, 5, dan 6. Nah, kita lanjut ke 84, kita beri ranking 7. Data yang berikutnya caranya sama ya, seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita dapat rankingnya itu jumlah ranking 1-nya 137,5 dan jumlah ranking 2-nya itu 72,5.
Data yang berikutnya caranya sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita dapat rankingnya itu jumlah ranking satunya 137,5 dan jumlah ranking 2-nya itu 72,5. Nah, di sini ada rumus U1 dan U2-nya, tinggal teman-teman masukin, dihitung. U1-nya dapat 17,5, U2-nya dapat 82,5. Sekarang langkah ketiga, yaitu hitung nilai U tabel dengan alfa 0,05. Pada tabel Mann-Whitney dengan two side dengan alfa 0,05. Kita tadi kan N1-nya 10 dan N2-nya 10 juga. Kita lihat di U tabel atau tabel Mann-Whitney dapatnya 13. Langkah yang keempat, menentukan daerah penolakan. Di sini karena nilai U hitung kita lebih besar daripada U tabel, maka H0 diterima. Nah, langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Baiklah, kita memasuki ke contoh soal yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat stres antara mahasiswa kedokteran dan mahasiswa keperawatan selama masa ujian akhir semester. Skala stres diukur menggunakan skor dari 0 sampai 100. Berikut tabel skornya. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan langkah-langkah uji Mann-Whitney. Yang pertama, hipotesis. H0 tidak ada perbedaan tingkat stres antara mahasiswa kedokteran dan keperawatan. HA ada perbedaan tingkat stres antara mahasiswa kedokteran dan keperawatan. Yang kedua, gabungkan data, urutkan, dan beri ranking. Gabungkan semua skor 55, 58, 60, 62, 65, 70, 78, 82, 84, 85, 88, 90, lalu beri ranking dari nilai terkecil ke terbesar. Contohnya seperti tabel berikut. Yang ketiga, masukkan ranking ke masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok kedokteran. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Lalu, di total rankingnya. Setelah itu, lanjut ke kelompok keperawatan. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Sama seperti yang kedokteran tadi, kita total juga ranking keperawatannya. Selanjutnya, langkah yang keempat, hitung nilai U. Rumus U1 sama dengan N1 dikurang N2 ditambah N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 dikurang N2 ditambah N2 ditambah N2 ditambah 1 per 2 dikurang R2. Pilih nilai U yang lebih kecil untuk uji hipotesis. Dengan N1 sama dengan N2 sama dengan 6. Masing-masing 6 data. Hitung U1 untuk kedokteran. U1 6 dikali 6 ditambah dalam kurung 6 dikali 7 per 2 dikurang 57 sama dengan 36 ditambah 21 dikurang 57. Hasilnya 0. Hitung U2 untuk keperawatan. U2 36 ditambah 21 dikurang 21 sama dengan 36. Nilai U sama dengan 0. Nilai terkecil dari U1 dan U2. Lalu langkah yang terakhir adalah bandingkan dengan nilai kritis atau tabel U kritis. Untuk N1 sama dengan N2 sama dengan 6 dan A sama dengan 0,05 atau dua arah, nilai U kritis sama dengan 5. Karena U sama dengan 0 lebih kecil dari 5, maka tolak H0.
Berikut tadi adalah beberapa materi tentang uji Mann-Whitney. Semoga bermanfaat. Terima kasih.